Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini secara online ya, membacakan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitabul Jami bab Az-Zikr wa Du'a yang sudah masuk pada pembahasan terakhir ya, bab tentang zikir dan doa. Nah, insya Allah kita akan membacakan hadis selanjutnya, hadis yang berkaitan dengan lafaz-lafaz zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki khasiat ya, dan juga pengaruh yang sangat besar, juga balasan atau pahala yang sangat agung ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit tetapi memiliki keutamaan yang banyak. Naam, silakan dibacakan hadis berikutnya, hadis Juwairiyah ya binti Al Haris radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW. Naam, tafadhal, Syekh Muhammad, mungkin dibacakan hadis berikutnya. Baik, Ustaz. Dari Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu an, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Laqad qultu ba'daki arba'ah kalimatin law wuzinat bima qulti qulti munzul yaumi lawazanat kunna subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati." Sungguh aku telah berzikir sesudah keluarku dari sisimu dengan 4 kalimat yang kalau sekiranya ditimbang dengan apa yang kamu baca pada hari ini, niscaya lebih berat timbangannya, yaitu Maha Suci Allah dengan memujinya sebanyak jumlah makhluknya, seukuran kadar ridho seukuran kadar ridho dirinya dan seberat timbangannya, arsy-Nya, afwan, dan seberat timbangan arsy-Nya, serta semelimpah cinta kalimatnya. Naam, barakallahu fiik. Qala mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis ya rahimahullahu taala, an Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, dari Juwairiyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat, aku telah berzikir setelah, ba'daki di sini setelah pergi darimu sebentar, karena nanti kita akan sebutkan ya tentang penjelasan riwayat hadis ini.
yaitu dengan 4 kalimat, 4 perkataan, 4 kalimat. Lawuzinat bima qulti munzul yaum awazanat hunna. Apabila ditimbang ya dengan apa yang engkau baca hari ini, pasti 4 kalimat ini lebih berat timbangannya ya. Maksudnya keutamaan dari 4 zikir ini ya. 4 kalimat zikir ini. Apa kalimat tersebut? Nabi SAW menyebutkan Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Akhrajahu Muslim. Naam, hadis ini ya, yang pertama, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim rahimallahu taala dalam kitab Az-Zikru wad Du'a, bab tasbih awalun nahari wa akhiruhu, di awal di awal siang atau di waktu pagi ya, dan di akhirnya. Dari Ibnu Abbas, dari Juwairiyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW pergi ya keluar untuk salat subuh dari rumah Juwairiyah. Kemudian setelah itu Nabi menetap di masjid berzikir sampai waktu duha. Kemudian Nabi pulang. Kemudian Nabi mendapati istrinya radhiyallahu taala anha ya Juwairiyah masih di rumah dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Akan tetapi di dalam lafaz riwayat Muslim ada tambahan ya, salah marrat, yaitu 3 kali. Jadi Nabi membaca ini 3 kali. Ada tambahan 3 kalinya ya. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi ini diantara zikir atau lafaz ya, bentuk zikir yang diajarkan langsung Rasulullah SAW kepada istrinya Juwairiyah radhiyallahu taala anha, dan ini tentu tidak terbatas untuk keluarga Nabi tetapi juga untuk umatnya ya. Karena apa yang Allah perintahkan kepada Nabi ya, secara umum hukum asalnya juga diperintahkan untuk umatnya ya. Kecuali ada yang secara khusus yang memang kekhususan Nabi SAW. Akan tapi zikir ini adalah zikir yang disyariatkan dibaca oleh untuk umatnya ya. Nah, adapun eh, syarah atau penjelasan dari hadis ini ya. Yang pertama, keutamaan hadis ini apabila ditimbang ya, dengan apa-apa yang sudah kita baca dari zikir-zikir, maka niscaya zikir ini timbangannya akan lebih berat. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bacaan zikir ini dianjurkan, disunnahkan ya, dibaca setiap pagi setelah sholat subuh itu. Ini termasuk bacaan zikir sobah ya, zikir pagi. Dengan bilangan 3 kali. Karena Nabi SAW menyebutkan salah samarat dalam riwayat Muslim. Adapun kalimat eh, Subhanallah itu sudah kita jelaskan ya. Penjelasan kalimat tasbih Subhanallah pada pertemuan yang lalu. Di mana kalimat Subhanallah ini maknanya adalah usabbihullaha subhanallah. Aku mensucikan Allah atau mengkuduskan Allah ya, atau bertasbih kepada Allah atau untuk Allah
Apa makna tasbih tersebut? Ai unazzihuhu ya. Aku membersihkan, mensucikan Allah dari apa? Dari segala minan naqsi wal aibi wal ajzi ya. Wa mimma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu aku mensucikan Allah dari semua kekurangan, aib, kelemahan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tersebut ya. Karena Allah Maha sempurna sehingga tidak ada secuil pun atau sedikit pun kekurangan, aib, tidak ada dari sifatnya, dari perbuatannya, apalagi zatnya Subhanahu wa taala yang memiliki aib atau kekurangan ya, Subhanahu wa taala. Itu makna tasbih. Jadi tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada celah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh kita seuzon ya terhadap perbuatan Allah, terhadap nama Allah, sifat Allah, zatnya. Enggak boleh, orang mukmin enggak mungkin dia seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia husnuzon karena perbuatan Allah itu pasti di baliknya ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Tidak tahu. Karena hal yang akan terjadi atau kejadian masa depan itu kan perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin saat ini kita menyangka keburukan yang terjadi. Nah, keburukan itu dinisbatkan kepada makhluk. Adapun kepada Khalik, maka Allah tidak ada aib dan kekurangan dalam perbuatannya. Termasuk mentakdirkan keburukan-keburukan itu pada makhluknya buruk. Nah, tapi di balik perbuatan itu ada hikmah yang kita tidak ketahui. Dan ini banyak kisahnya ya, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir itu kan ketika Nabi Musa tidak mengetahui kejadian apa yang akan terjadi, tetapi Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam, maka ini bagian kecil dari ilmu Allah yang Allah ajarkan ya, kepada makhluk itu saja sudah sangat menakjubkan ya, subhanallah ya, maha maha sempurna perbuatan Allah, apalagi yang lainnya ya, ada surga, ada neraka, ada iblis, ada keburukan, ada peperangan, ada pembunuhan, ada kesesatan dan yang lainnya ya. Maka Allah maha suci zatnya, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat dan perbuatannya dari segala keburukan. Ini makna tasbih. Ya. Dari segala aib dan kekurangan. Ini makna tasbih ya. Kemudian di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan puji-pujian terhadap kesucian Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keagungan dan keindahannya. Subhanallah wa bihamdi, alhamdu sudah kita sebutkan ya, ini adalah puji-pujian yang disertai dengan rasa cinta dan rasa ta'zim, pengagungan kepada yang kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih adalah kita menafikan segala aib dan kekurangan. Alhamdu adapun tahmid kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini makanya kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya kalimat yang sangat agung ini. Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan diliputi juga kesempurnaan puji-pujian terhadapnya. Kemudian disebutkan bentuk kesucian dan kesempurnaan ya, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan ada khalqi, yaitu tasbih sebanyak bilangan makhlukmu ya Rabb. Subhanallah. Bilangan makhlukmu. Ada khalqi, jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah makhluk Allah? Tentu banyak sekali, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk nggak ada yang mampu menghitungnya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghitung jumlah makhluk Allah. Hatta para malaikat.
malaikat nggak akan mampu ya. Hanya Allah yang mengetahui junuduhu, tentara-tentaranya, makhluku fid dunya, ya, fil ardi fis samawati wal ardi, di langit dan bumi. Itu kan makhluk Allah semua. Di bumi aja betapa banyak makhluk Allah. Manusia saja mungkin ada sensus penduduk saat ini, tapi kan tidak pasti juga bilangannya ya. Tapi ini hanya mengetahui beberapa dekade atau periode, ada beberapa tahun ya jumlahnya. Adapun kalau dihitung dari awal Allah menciptakan makhluk manusia ya, maksudnya menciptakan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tentu nggak ada yang tahu jumlahnya ya. Sangat banyak. Allahu apa yukhrijul mauta minal hayyi wa mukhrijul hayyi minal maut ya. Apa yukhrijul mauta minal hayyi wa yukhrijul hayyi minal maut. Allah yang menghidupkan, mengeluarkan kematian dari kehidupan, kehidupan dari kematian. Artinya hidup dan mati di tangan Allah. Allah menghidupkan makhluk-makhluknya. Manusia, ya, hari ini aja mungkin berapa banyak manusia yang lahir dan berapa banyak juga yang wafat. Belum lagi makhluk yang lainnya, jin. Kita nggak tahu jumlahnya. Jin juga beranak pinak. Belum juga makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti hayawan, hewan-hewan di darat, hewan-hewan di lautan, di sungai, di udara. Belum lagi makhluk-makhluk yang lainnya ya. Yang jumlahnya sangat banyak. Semut itu berapa jumlahnya? Jangankan semut di seluruh bumi ini ya. Semut di rumah kita aja mungkin jumlahnya tak terhitung banyaknya. Atau semut di kebun kita ya. Eh, belum lagi yang lebih kecil, makhluk yang lebih kecil, yang sangat banyak ya. Seperti apa serangga-serangga. Atau yang lebih kecil lagi dari itu, bakteri-bakteri itu kan makhluk juga. Banyak banget bilangannya. Belum virus-virus itu kan makhluk juga ya. Banyak banget apa namanya jumlahnya bilangannya. Artinya ini adalah tasbih yang sangat banyak ya. Meliputi seluruh makhluk Allah. Artinya aku bertasbih ya Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang sangat banyak, meliputi semua makhlukmu, hitungan makhlukmu ya. Kemudian waridho nafsihi. Itu yang pertama tadi kalimat yang pertama tasbih sejumlah makhluk Allah yang tak terhitung. Dan juga tasbih sejumlah keriduanmu ya Rabb. Waridho nafsihi. Subhanallah. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. La yang qadi wa la yang qati. Tidak akan pernah terputus. Qala syarih berkata pensyarah hadis ini. Ay wa adada man radiyallahu anhum minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina waridahu anhum la yanqadi wa la yanqati. Maksudnya adalah aku bertasbih Allah sejumlah keridoanmu terhadap makhluk-makhlukmu yang engkau ridhoi. Dari para nabi, jumlah nabi banyak banget. Para siddiqin, ya, para syuhada, dan para salihin, orang-orang saleh. Dan juga keriduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di mana keriduan itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ada yang mengatakan kasih sayang ibu ya, tanpa batas. Maka kita katakan keriduan Allah tanpa batas kepada hamba-hamba yang dicintai diridhoi. Nggak ada batasan keriduannya. Waridwanum waridwanun waridwanullah atau waridwanu minallahi akbar. Keriduan dari Allah itu sangat agung, sangat besar.
Ketika Allah meridhoi hambanya, Allah mencintainya, maka Allah akan merahmatinya dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang banyak kepada hamba tersebut. Ya. Atau maknanya bahwasanya ya, subhanallah bihamdi ada khalqi waridon nafsi, maknanya aku bertasbih dan memujimu ya Allah sebanyak bilangan puji-pujian dan keridhaan yang engkau ridhoi kepada hamba-hambamu dan juga apa yang engkau ridhoi untuk dirimu sendiri subhanahu wa ta'ala ya. Karena di sini ada sifat Allah disebutkan nafsihi, zatnya ya. Nafsun itu adalah zatnya Allah, keridhaan zatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nafsun ini bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, zatnya dia Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha agung. Maka kalimat yang kedua ini adalah tasbih sejumlah bilangan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang tentu tidak terbatas juga ya. Tidak terputus. Selanjutnya wazinata arsy. Zinata arsy. Wa zina di sini. Zinata arsy maknanya adalah wiznun, timbangan. Maknanya adalah timbangan. Arsh, adapun arsh itu adalah makhluk yang berada di atas langit ketujuh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atasnya. Kemudian ini adalah makhluk yang paling besar, yang paling tinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ya, yang paling besar. Ya. Bahkan arsy-nya Allah Subhanahu Wa Taala itu dibandingkan dengan kursinya Allah itu bagaikan cincin yang dilempar di gurun Sahara, ya. Gurun Sahara itu arsy-nya Allah. Ini kursinya Allah bagaikan cincin. Langit dan bumi dibandingkan dengan kursinya Allah, langit dan bumi ini bagaikan cincin, kursinya Allah itu bagaikan padang Sahara. Artinya betapa besarnya ya, ars, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui timbangan arsy. Ya, bumi aja nggak ada yang bisa menimbang bumi ya berapa beratnya. Belum lagi planet-planet, belum lagi langit, apalagi arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tentu timbangannya sangat besar ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku bertasbih dan memuji kepadamu ya Allah sebesar timbangan arsy-Mu, artinya nggak terbatas, tidak terbatas. Kemudian Nabi sebutkan wa midada kalimati. Wa midada kalimati. Dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Kalimat Allah adalah kalamuhu wa qawluhu. Firmannya, ucapannya. Ya, yang tidak akan pernah habis. Ya. Tidak akan pernah habis. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi itu ya ayat terakhir itu ayat ke 109 ya kalau nggak salah. Lau kana al-bahru lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan jika lautan menjadi tinta
untuk menulis kalimat Robku, kalimat Allah, lautan tintanya. Kita tahu jumlah atau volume air di lautan itu tak terbatas ya. Kalau itu menjadi tinta untuk menulis, tentu tak terhingga ya. Maka pastilah lana fidal bahru, yang habis justru air laut tersebut ketika ingin menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimisli madada. Sebelum habis kalimat Allah nggak akan habis. Artinya lautannya yang akan habis dahulu. Walaupun kita tambahkan lagi lautan yang semisalnya, kita datangkan lagi lautan yang semisal untuk menulis kalimat Allah, nggak akan habis. Ya. Ya, artinya tidak terhingga ya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka tasbih di sini subhanallah wa bihamdi wa midada kalimati. Aku bertasbih ya Allah, memujimu, mensucikan engkau, mengkuduskan engkau ya Rabb Subhanahu wa taala sebanyak kalimatmu yang tidak akan pernah habis. Ya. Naam, ya, maka hadis ini kata para ulama menunjukkan al-mubalaghatu fil kasra, ya. Yaitu menunjukkan apa? Tentang sesuatu yang sangat banyak tak terhingga. Jadi Nabi SAW ingin bertasbih kepada Allah, memuji-mujinya, mengagungkannya dengan bilangan yang tak terhingga tersebut. Maka diberi apa disebutkan sifat-sifat makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Ya. Yang pertama apa tadi? Ada khalqi, tak terhingga jumlah makhluknya. Waridho nafsi juga tak terhingga keridhaan Allah. Wazinata arsy juga tak terhingga berat, ya, besarnya, beratnya timbangan arsy. Wa midada kalimat juga tak terhingga firman Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala ya. Naam, kemudian di antara penjelasan atau fawaid dari hadis ini menunjukkan tentang keutamaan zikir tasbih dengan lafaz ini ya, yang dibaca 3 kali setiap pagi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sebagian ulama membolehkan memotong-motong 4 kalimat ini menjadi 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali sehingga menjadi 12 kali. Maksudnya apa? Dipisah ya. Ada kholki, ridho nafsi, zinata arsy dan juga midada kalimati itu dibaca 3 kali, 3 kali, 3 kali semua sehingga jadi 12 kali kan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdi waridho nafsi. Subhanallah wa bihamdi waridho nafsi. Subhanallah wa bihamdi waridho nafsi. Subhanallah wa bihamdi zinata arsy. Subhanallah wa bihamdi zinata arsy. Subhanallah wa bihamdi zinata arsy. Atau subhanallah wa bihamdi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi wa midada kalimati. Subhanallah. Jadi boleh dibaca seperti itu dipisah-pisah. Sesuai dengan zahir hadis ini dibaca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati langsung satu bacaan ya, lalu diulang menjadi apa dengan 3 kali ya. Naam, tentu ya membaca zikir itu harus dikonekkan ya, atau disambungkan dengan apa yang ada di dalam hati supaya tidak lalai dalam zikirnya.
dalam zikir lisannya, yaitu disambungkan dengan hati, dengan pengagungan, dengan kecintaan, pensucian ya, pengkudusan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan di dalam hati kita, disertai dengan rasa cinta kepada Rabb kita yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, dan rasa ta'zim ya, juga rasa khauf dan juga rasa harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibaca zikir ini 3 kali setiap ba'da subuh atau saat kita membaca zikir pagi. Jadi ini termasuk zikir yang dibaca di waktu pagi, zikir pagi. Kemudian di antara fawaid hadis ini menunjukkan bahwa amalan yang sedikit, ya, ucapan dengan lisan yang sedikit, tapi apabila diisi dengan keimanan, diisi dengan keyakinan, disertai dengan kesungguhan membacanya, ya, kekhusyuan membacanya, ya, ya mungkin berapa detik kita baca subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Mungkin berapa detik ya, nggak sampai banyak menit. Tapi apabila dibaca dengan khusyuk, dengan kesungguhan, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah dan maha baiknya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Amalan yang kecil, amalan yang sedikit, yang orang nggak menganggap ini sesuatu yang besar. Tapi di sisi Allah kalimat ini kalimat tasbih, kalimat puji-pujian, kalimat pensucian, kalimat yang Allah cintai. Kita akan lihat nanti hadis berikutnya tentang perkataan-perkataan yang Allah cintai. Di antaranya adalah tasbih ini. Apalagi tasbih ini tasbih yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi tasbih ini bukan buatan syekh, bukan buatan ustadz, bukan hasil pengalaman guru-guru, ya, murabi-murabi atau ahli tasawuf atau yang lainnya berdasarkan perasaan mereka atau buatan penyair sastra, ahli sastra, bukan. Kalimat tasbih ini langsung dari lisan Rasulullah SAW, manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang Allah cintai, Nabi Yuna Muhammad SAW. Langsung dari beliau, ya, dengan lafaz ini subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maka jangan lupa untuk membaca zikir ini setiap pagi 3 kali agar kita mendapatkan keutamaan dari zikir tersebut. Naam. Kita lanjut hadis berikutnya. Tafadhal dibacakan Syekh Muhammad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-baqiyatus salihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kalimat dan amal yang kekal lagi solih adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah, Allah maha besar, segala puji bagi Allah. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan kehendak Allah. Naam. Barakallahu fikum. Hadis selanjutnya, hadis yang masih berkaitan dengan zikir lisan yang disertai dengan hati tentunya ya, keyakinan dalam hati, kekhusyuan dibaca oleh lisan kita yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi dari ucapan kita. Ya. Qala mu'allif rahimallahu taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Yaitu apa? Al-baqiyah as-salihat.
Al-baqiyah itu sesuatu yang kekal. As-solihat itu yang soleh, yang baik, yang soleh, yang baik, amalan soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dicintainya. Maksudnya adalah kalimat atau ucapan atau zikir atau doa, ya, zikir ya lebih tepatnya di sini yang diucapkan oleh lisan kita sebuah bentuk takarub kita mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir ini yang akan kekal nanti. Jadi yang akan Allah kekalkan apa itu? La ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Akhrajahun Nasai, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Naam. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasai dalam Sunan Kubra, Tuhfatul Ashraf, ya. Juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga Imam Hakim, ya. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, di dalam lafaz Ibnu Hibban, ya, Nabi bersabda, istaksiru. Jadi ada kalimat perintahnya. Perbanyaklah oleh kalian. Dalam lafaz Ibnu Hibban ada kalimat perbanyaklah oleh kalian. Adapun di dalam riwayat Imam Nasai yang kita baca hadis sekarang tidak ada kalimat perintah perbanyaklah, ya. Langsung berita atau pengabaran dari Nabi tentang kalimat yang akan dikekalkan yaitu la ilaha illallah dan selanjutnya. Kan tetapi di dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan perbanyaklah oleh kalian berzikir yaitu baqiyatis sholihah, amalan-amalan yang amalan-amalan soleh yang akan Allah kekalkan di akhirat. Qila wa mahuna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu baqiyatus sholihat ya Rasulullah? Apa itu amalan yang kekal yang akan Allah kekalkan tersebut? Maka Nabi bersabda, at-takbir, wat tahlil, wat tasbih, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. At-takbir yaitu Allahu Akbar. Wat tahlil yaitu la ilaha illallah. Wat tasbih yaitu subhanallah. Wat tahmid walhamdulillah. Wa haulaqa atau hauqala, sebagian menyebut hauqala yaitu wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Naam, di dalam riwayat lain, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Nasai juga dalam Amalul Yaumi wal Laila, terdapat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, khuzu junnatakum, ambillah oleh kalian perisai-perisai kalian. Lalu para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, amin aduwin hadar, apakah kita harus mempersiapkan perisai dari musuh yang akan datang? Kemudian Nabi menjawab, la, bukan itu maksudnya. Jadi para sahabat ketika mendengar sabda Nabi, langsung memahami secara zahir makna mengambil perisai, ya maksudnya, siapkan kita perisai, jangan-jangan ada musuh yang akan datang. Kemudian Nabi menjawab, bukan itu maksudnya. Artinya tidak ada musuh yang akan datang. Lalu apa maksudnya? Maka Nabi menjelaskan, walakin junnatakum minan nar. Yang dimaksud perisai di sini adalah perisai yang akan menjaga kalian dari api neraka. Artinya dengan amalan ini, bacaan ini, itu akan memelihara kalian, menjaga kalian dari api neraka. Kalian akan selamat dari api neraka. Apa itu? Maka Nabi menjelaskan, qaulu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yaitu ucapan tadi ya, tasbih, tahmid, takbir, dan juga tahlil. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah
karena dia akan datang pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, sebagai apa? Mujannibat wa muakkibat, sebagai perisai yang akan menjauhkan kalian dari api neraka, ya. Dan juga dari pedihnya ya siksa api neraka, atau akan menjadikan kalian pahala yang besar nanti di akhirat. Wahunnal baqiyatus salihatu, dan 5 kalimat ini termasuk baqiyah as-salihat, yaitu kalimat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi, adapun makna al-baqiyatus salihat, dia adalah kalimat allati tabqa li sahibiha min haitsus sawab. Kalimat yang dibaca oleh pembacanya, zikir yang dibaca oleh pembacanya, dengan kalimat yang dibaca dia itu dari hati yang dari hati yang ikhlas, kekhusyuan dan juga keimanan, tentunya kejujuran dalam hatinya dengan ucapan yang dibaca itu, maka ucapan itu akan dicatat para malaikat menjadi amalan soleh, lalu pahalanya dikekalkan oleh Allah di akhirat, ya, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Makanya Nabi menyuruh kita memperbanyak ini supaya nanti di akhirat kita anggap biasa-biasa saja, ternyata sampai akhirat kita kaget. Subhanallah. Ya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza. Kita kaget mendapatkan apa? Mendapatkan banyaknya atau besarnya pahala yang Allah SWT berikan kepada orang yang membaca zikir ini. Makanya jangan pelit, jangan bakhil untuk berzikir, ya. Karena zikir kita itu dicatat malaikat dan disimpan oleh Allah di akhirat nanti untuk orang-orang yang membaca zikir tersebut, ya. Jadi tabungan, tabungan akhirat kita, zikir. Ya. Di antaranya ini ya, makanya dia disebut baqiyat. Apa maksud baqiyat itu? Artinya dia akan dikekalkan oleh Allah. Ya. Adapun ucapan-ucapan lainnya, entah itu ucapan yang mubah, entah itu ya artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, berlalu begitu saja, itu pun kita rugi ya. Menyia-nyiakan hidup kita dengan ucapan yang nggak ada manfaatnya di akhirat. Tapi lain lagi kalau ucapan itu ternyata dosa, subhanallah ya, naudzubillah min dzalik. Ucapan itu akan dicatat dan akan nanti mendapatkan ganjarannya di akhirat, hukuman yang berat. Bukankah hari ini banyak orang yang ingin mendapatkan mendapatkan kesenangan dunia ya, atau ganjaran di dunia itu dari lisannya ya, sebagai pekerja yang menggunakan keahlian bicaranya, kan banyak itu konsultan apa misalkan itu kan dia menyampaikan public speaking atau pembaca berita ya, atau mungkin entertainment yang lainnya, itu kan mereka menggunakan lisannya ya untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Ada juga yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan lisannya itu. Ada juga dengan lisannya ingin memperdaya orang atau ingin mengungkapkan cintanya kepada seorang, lalu diharapkan dibalas, lalu dia mendapatkan kesenangan itu. Nah, dengan semua eh, pernak-pernik kehidupan dunia ini dari lisan kita ini. Maka subhanallah Nabi SAW menyuruh kita perbanyaklah baca baqiyah solihah. Karena apa yang kau ucapkan dari kalimat-kalimat baqiyah solihah ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, Allah akan simpan itu. Allah akan balas dengan balasan yang agung di akhirat nanti. Jadi perbanyak itu. Jadi sambil nyetir misalkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ya. Daripada bengong, daripada mikir apa yang lain ya udah sambil zikir ya. Sambil nunggu antrian, biasanya kita kan kalau ngantri di mana, di makanan, tempat beli makan, atau di apa di
stasiun ya, atau ya di tempat-tempat ngantri lah. Kita baca zikir itu daripada kita bengong ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di rumah juga itu sambil nyuci piring misalkan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil masak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Subhanallah, banyak kesempatan kita untuk membaca baqiyah salihah ini. As-salihat maksudnya adalah amalan soleh yang kita niatkan taqarrub biha ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan amalan ini kita bisa dekat dengan Allah. Karena Allah mencintai kalimat-kalimat puji-pujian yang diajarkan kepada hamba-hambanya dan Allah mencintai kebaikan untuk hambanya. Maka Allah beritahukan cara supaya kita bisa dekat dengan Dia subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan zikir. Ya, dan Allah sendiri yang memerintahkan untuk berzikir dan Allah ajarkan sendiri. Jadi kita nggak usah bersusah-susah payah merangkai kata-kata yang indah ya apa dengan apa harus jadi pujangga dulu harus menjadi penyair dulu misalkan untuk bisa memuji Allah nggak usah Allah sudah ajarkan melalui Nabi dan Rasul utusannya ya Shallallahu Alaihi Wasallam ini loh caranya supaya kamu bisa dekat ya, dengan amalan soleh dan ini amalan yang akan Allah kekalkan baqiyatus solihah ya jadi ini makna al-baqiyatu as-solihah adapun kalimat satu-satu ya dari kalimat ini subhanallah sudah kita sebutkan tadi. La ilaha illallah sudah kita sebutkan pada pertemuan awal ya. Mungkin kita ringkas saja la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, kalimat yang agung. La ilah ini adalah nafi ya, menafikan semua sesembahan selain Allah. Maknanya la ma'budu bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah adalah isbat menetapkan yang kita sembah, yang kita ibadahi hanya Allah. Ibadah penyembahan itu adalah ketundukan diri, penghinaan diri sebagai hamba, sebagai hambanya, makhluknya, hambanya yang diperintah, yang disuruh, yang diciptakan, yang diaturnya ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan semua kesombongan kita, semua ego kita dalam rangka taslim ya, menyerahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, mentaatinya ya dan juga rasul-rasulnya. Subhanallah kalimat tasbih sudah kita sebutkan. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah kalimat ta'zim ya, pengagungan bahwasanya tidak ada yang lebih besar yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman wa kabbirhu takbirah dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya ya. Maka panggilan ibadah salat 5 kali sehari itu dengan panggilannya itu Allahu Akbar. Allah yang Maha Agung. Selain Allah itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita kecil, urusan kantor kita kecil, urusan selain urusan yang paling urgent, yang paling penting yaitu beribadah kepada Allah, ruku, sujud, menundukkan kepala kita dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, memohon mengikhlaskan ibadah dan memohon pertolongan kepadanya ini yang lebih utama, yang lebih besar. Wala dzikrullahi akbar kata Allah dan berzikir atau salat itu urusan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu at-takbir ya. Ya, Allahu Al-Kabir. Allah yang Maha Agung, Maha Besar. Ya. Zulkibriya wal Adhama, pemilik segala kebesaran, keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih agung, lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allahu Akbar. Kemudian alhamdulillah kalimat tahmid. Selanjutnya wala Nggak haula mau wala digemain quwata sama illa Mili. billah. Matiin dulu itu ada mic yang kebuka ya. Naam. La haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat
eh, perendahan diri seorang hamba, di mana dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah, bahwa dia nggak punya sama sekali kekuatan, nggak ada sama sekali upaya, nggak ada daya, tidak ada yang dia miliki, karena kita ini dari tiada ya, diciptakan Allah dari tiada, bahkan lahir ke dunia dalam keadaan lemah. Jangankan ingin memberikan kebaikan, maslahat untuk orang lain, ingin makan aja susah. Waktu bayi kan kita harus dicekokin gitu ya, harus di diberi makan, diberi asupan oleh orang tua kita atau orang lain ya. Lemah, nggak ada upaya. Wala quwwah, nggak ada kekuatan, nggak ada daya, nggak ada kekuatan untuk melakukan itu. Apalagi yang lainnya. Untuk makan diri kita aja, untuk makan diri kita itu awalnya kita nggak mampu. Lalu Allah berikan kekuatan sedikit demi sedikit. Maka ini adalah kalimat istislam, ya. Kalimat penyerahan diri, kehinaan diri, ketundukan diri. Ya. Tidak ada ego sedikit pun di hadapan Allah SWT. Enggak ada merasa saya kan bisa, saya ini. Enggak ada. Semuanya disandarkan kekuatan daya dan upayanya dari Allah Subhanahu wa taala. La yamliku syai'am minal amri. Bahwa kita enggak ada sedikit pun urusan dalam masalah kekuatan ini. Insya Allah nanti kita akan jelaskan perinciannya tentang masalah ini, ya. Karena ini masalah yang penting juga berkaitan dengan akidah kita tentang apakah makhluk itu punya kemampuan atau tidak kemampuan. Ini penting agar kita tidak salah dalam memahami makna kalimat ini. Sebagian ulama menyebutkan makna la haula wala quwata illa billah ini. La haula artinya la tahulu lil abdi an maksiatillah ila bi ismatillah. Tidak ada seorang hamba yang mampu untuk terjaga, terhindar dari maksiat kecuali Allah menjaga dia. Wala quwwa, dan tidak ada kekuatan seorang hamba untuk mentaati Allah ala taatillah illa bitaufikillah, kecuali taufik dari Allah SWT. Jadi la haula artinya meninggalkan maksiat, wala quwwa artinya melaksanakan ketaatan. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan itu semua, la haula wala quwata illa billah, kecuali kita bisa meninggalkan maksiat, kita bisa melaksanakan ketaatan karena Allah yang memberikan taufik tersebut. Karena Allah yang memberikan azimah, yaitu iradatul jazimah, keinginan yang kuat di dalam diri, meninggalkan maksiat atau melaksanakan ketaatan. Kemudian setelah itu, al-quwwatut tammah. Setelah itu Allah berikan kita kekuatan yang sempurna untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setelah keinginan, ambisinya kuat, ya, dia pun diberikan oleh Allah perangkat-perangkat di dalam dirinya itu, tangannya, kakinya, badannya sehat. Bahkan Allah berikan waktu, keluangan waktu. Allah berikan dia harta misalkan sehingga dia bisa melaksanakan hal tersebut seperti haji saat ini kan butuh itu semua. Kemudian setelah itu zawalul mawani. Allah hilangkan penghalang-penghalangnya sehingga dia bisa melakukan itu. Allah berikan taufik. Taufik yaitu apa? Kemampuan dia untuk melaksanakan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Sehingga subhanallah, kalimat la haula wala quwwata illa billah ini kalimat yang sangat agung sekali kalau kita memahaminya, ya, berkhasiat yang sangat memiliki dampak yang besar dalam keimanan, keyakinan kita dan semangat kita dalam melaksanakan amalan soleh, dan juga semangat kita, perjuangan kita meninggalkan maksiat. Kalimat ini, kalimat hauqala ini, ya, la haula wala quwwata illa billah, ya. Taib hadis ini, al-baqiyatus salihah ini menunjukkan keutamaan 5 kalimat ini atau zikir-zikir kali ini, ya, zikir-zikir ini, di mana zikir-zikir ini akan Allah kekalkan sampai hari akhirat.
Di dalam surat Al-Kahfi ya, ayat ke-46, boleh dilihat ya. Al-Kahfi ayat ke-46. Allah berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak adalah zinatul haya, perhiasan dunia, sesuatu yang mengkilau ya, perhiasan, sesuatu yang indah, sesuatu yang dicita-citakan, diinginkan oleh semua orang. Siapa yang nggak ingin perhiasan? Kemewahan, keindahan, kebanggaan, semuanya ada pada perhiasan itu. Semuanya ada pada harta dan anak-anak. Fil hayati dunia. Tapi ini perhiasan, kemewahan di dunia. Nah, orang yang banyak hartanya, dengan harta itu kan dia bisa memilih mobil yang keren, ya, yang canggih, yang mewah, rumah yang keren, ya, yang bagus, yang megah, juga pakaian, juga fasilitas-fasilitas yang VIP, mungkin super VIP bisa dia nikmati. Kehidupan dunia, perhiasan dunia. Juga anak-anaknya, kebanggaan dia anak-anaknya, apalagi anak-anaknya sekolahnya tinggi ya, di universitas yang bagus, yang mewah, apa universitas yang ternama dan yang lainnya. So anaknya juga banyak misalkan. Itu perhiasan dunia. Nah, kemudian Allah sebutkan wal baqiyatus salihat. Tapi ada yang lebih mewah, yang lebih super, lebih hebat, lebih sempurna, lebih patut dicita-citakan, diimpikan, dimiliki al-baqiyatus salihat. Yaitu apa? Amalan soleh yang akan Allah kekalkan. Kalau tadi harta dan anak nggak kekal, iya itu mewah, itu hebat, itu apa nikmat ya, menyejukkan hati di dunia, menyenangkan hati, membahagiakan hati, menyejukkan pandangan, hartanya. Tapi itu akan habis, harta akan musnah. Entah hartanya yang berkurang terus, apa nominal di rekeningnya berkurang terus, atau menyusut asetnya, atau memudar cat rumahnya, ya, lapuk kayu-kayunya, atau berkarat besi-besi kendaraannya, ya akan hilang. Begitu juga anaknya, semakin lama akan tua juga ya. Atau dia yang meninggalkan dunia tersebut, dia meninggal. Tapi kalau yang baqiyas solihat ini, akan Allah kekalkan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairun, itu lebih baik inda rabbika, di sisi Allah. Allah uji kita dengan nih ada dunia dengan kemewahannya, nih ada baqiyatus shalihat, ada kemewahan akhirat yang Allah uji bagi orang-orang beriman di kehidupan dunia. Pilih mana? Sawaban, kata Allah, ini lebih baik di sisi Allah sebagai bentuk sawaban, pahala dari Allah, upah dari Allah, wa khairun amala, dan ini lebih baik yang harus engkau inginkan. Naam ya, kita pengen banget punya harta yang banyak, kita pengen punya anak yang banyak di dunia. Tapi kata Allah ada yang lebih hebat dari itu yang harus kamu upayakan, yaitu ke kekekalan pahala di akhirat yang patut kita cita-citakan. Itu baqiyatus shalihah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka hadis ini ya menunjukkan bahwa ini salah satu baqiyatus shalihah yang harus kita eh, ayat tadi ya ditafsirkan dengan hadis ini, artinya baqiyatus sholihah ditafsirkan dengan 5 kalimat zikir ini, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan juga haulaqah tadi atau hauqalah. Atau para ulama menafsirkan baqiyatus sholihat dalam ayat ini maksudnya sholat yang 5 waktu. Sebagian para ulama menafsirkan baqiyatus sholihat itu adalah semua amalan soleh yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Semuanya akan Allah kekalkan di akhirat. Nah, semuanya akan Allah kekalkan. eh Kita lanjut hadis berikutnya. Tafadhal Syekh Muhammad. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
ahabbul ahabbul kalami ilallahi arba'un la yadur la yadurruka bi ay la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan zikir yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Tidak membahayakanmu dengan yang mana tidak membahayakanmu dengan yang mana saja engkau mulai, yaitu Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Diriwayatkan oleh Muslim nomor Naam, 2372. barakallahu fikum. Kemudian qala mu'alif rahimallahu taala an Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu. Samurah ibn Jundab atau ibn Jundub ya radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ahabbul kalam ilallah yaitu bacaan-bacaan zikir atau kalam. Kalam itu lafaz yang diucapkan, yang diucapkan oleh manusia di sisi Allah yang paling Allah cintai. Jadi kita ini kan mengeluarkan kalimat-kalimat, kalimat-kalimat. Maka ada empat kalimat yang Allah cintai. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Terserah mau mulai dari yang mana aja dari empat kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diriwayatkan Imam Muslim. Artinya, mau kita mulai dari subhanallah, atau kita mulai alhamdulillah, atau kita mulai la ilaha illallah, atau kita mulai Allahu Akbar, terserah. Nah, eh hadis ini ya, kita tidak akan banyak memperpanjang tentang maknanya karena masih semakna dengan apa ya hadis-hadis yang kita sebutkan pada sebelumnya ya, hadis sebelumnya. Kita akan menekankan kalimat ahabul kalam ilallah. Ya. Ahabul kalam ilallah ini bisa dua maknanya. Bisa maknanya adalah firman Allah, baik firman Allah yang Allah cintai itu adalah kalimat-kalimat pujian terhadap dirinya. Atau maknanya adalah ahabul kalam di sini adalah kalamul bashar, yaitu ucapan yang diucapkan oleh manusia atau makhluk ciptaannya. Ya. Dan ini apa yang disebutkan oleh eh, Imam Nawawi dan Imam Qurtubi ketika menafsir makna ahabul kalam. Imam Nawawi menyebutkan ahabul kalam di sini adalah kalamul bashar, yaitu ucapan manusia, bukan kalamu. Karena kalamullah adalah Al-Quran. Secara mutlak Al-Quran yang paling mulia. Secara mutlak. Apalagi apabila di dalamnya ada tahlil, ada tasbih, ada takbir, ya tentu itu sangat dicintai Allah. Jadi yang dimaksud ahabul kalam di sini adalah ucapan manusia. Dan kalam di sini, kata Imam Qurtubi, termasuk di dalamnya zikir, termasuk doa, termasuk perbuatan-perbuatan baik lainnya yang dilakukan oleh lisan kita ini dalam rangka ingin dekat dengan Allah. Seperti memberikan nasihat, memberikan dakwah, memberikan ceramah-ceramah agama, misalkan, mengajarkan ilmu, atau yang lainnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan dengan lisannya, maka dia akan mendapatkan juga kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kecintaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai. Jadi ada hal-hal yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah mahabbah. Allah mencintai sesuatu yang dicintainya. Ada waktu-waktu yang Allah cintai, ada tempat-tempat yang Allah cintai, ada bulan-bulan yang Allah cintai, ada hari-hari yang Allah cintai, ada juga nabi-nabi. Semua para nabi Allah cintai.
ada yang lebih Allah cintai ya. Bahkan Allah menjadikan khalilnya. Wattaqadallahu Ibrahim khalilah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalilullah. Maka ada juga ucapan yang Allah cintai ya. Di antaranya ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita perhatikan, Nabi memulai dengan tasbih, subhanallah. Jadi kalau Nabi membebaskan kita, terserah mau mulai dari yang mana kita mau baca, terserah. Tetapi kalau kita ikut urutan yang disebutkan Rasulullah SAW ini sangat bagus. Nabi SAW menyebutkan tasbih yang pertama. Setelah tasbih mensucikan Allah, mengkuduskan Allah, kemudian tahmid, memuji Allah dengan puji-pujian. Ini menetapkan keagungan, kesempurnaan Allah. Setelah itu apa? Tahlil, tauhid. Ya, ini artinya benar-benar kita menerapkan tauhid, menerapkan kalimat la ilaha illallah dalam ibadah kita. Artinya kita mengesahkan Allah dalam rububiyah dan juga dalam uluhiyah. Kemudian setelah itu terakhir pengagungan, ta'zim, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kita serah benar-benar pasrah dan kita benar-benar telah menjadi hamba hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Memberikan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ya, ini adalah kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis sebelumnya kan kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan ini. Maka nggak heran setiap ibadah yang kita lakukan sehari semalam kita, yang ini adalah ibadah seperti sholat, kemudian zikir-zikir yang kita baca itu, ini tidak akan lepas dari kalimat-kalimat ini. Zikir setelah sholat itu kan takbir, tasbih, tahmid, zikir pagi, zikir petang, naik kendaraan, masuk pasar, dan yang lainnya itu pasti sekitar 5 kalimat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memudahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk cerita jawabnya kita adakan atau tutup, mic-nya masih tertutup. Naam, Kita buka sesi tanya jawab boleh Ustaz, atau naam, tafadhal. Oke. Baik, pada para jamaah kami silakan jika ada yang hendak ditanyakan boleh bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau dapat pertanyaannya di kolom chat kan pada jamaah. Baik, silakan pada Ibu Ida boleh bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Boleh bertanya sedikit di luar tema, Waalaikumsalam Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Saya ada membaca bahwa ada hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa aku berlepas tangan dari orang Islam yang tinggal eh, nega- di di negara kafir begitu. Apakah maksud
syafaatnya itu Ustadz, apakah berarti kita tidak akan mendapat syafaat atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Nah, wallahu taala alam ya. Ana belum mengetahui lafaz hadis tersebut, apalagi maknanya. Adapun yang berkaitan dengan syafaat Rasulullah SAW, maka itu akan didapati oleh umatnya, semua umatnya ya. Selama umatnya tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam ya, dimanapun mereka berada, maka mereka akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW eh, dimanapun mereka berada. Itu secara umum semua umat Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kecuali ya kalau dia murtad, misalkan yang murtad jelas ya dia sudah bukan dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu yang kami ketahui wallahu taala alam. Nah, Hadis yang saya temukan itu adalah dari Abu Daud Ustadz. nah, insyaallah nanti akan di kami baca lagi insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan. Sama-sama. Wa jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami silakan pada jamaah lain. Setelah jamaah lainnya, jika Anda bertanya, bisa resen. Jika mau bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Apakah kita apa mic-nya masih tertutup, Ustaz? Naam, tafadhal ditutup barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.